Oke, kita akan masuk ke pelajaran apologetika ya. Sebentar. Ya, ini share-nya, screen-nya udah bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke, oke, semua di mute ya. Oke. Nah, kita akan belajar tentang apologetika. Nah, buku yang saya pakai apologetika itu adalah bukunya John Frame ya. Jadi ada dua buku yang saya pakai. Jadi bukunya Norman Geisler, terus apologetika ini, dan juga ada bukunya beberapa buku yang saya sediakan. Bentar ya. Nah, ini buku Lee Strobel ya. Nanti kita pakai beberapa tulisan-tulisan. Ini contohnya. Ya, kita akan masuk ke dalam satu pertanyaan, mengapa kita harus belajar apologetika ya? Nah, kita belajar apologetika itu dari bahasa Yunani, bentuk kata bendanya itu apologia. Jadi yang namanya gia-gia itu bentuk kata benda ya, noun. Sedangkan apologia yang arti kata kerja atau verb, noun atau verb, ini verb ya, apologiomai, apologiomai. Jadi mai itu biasanya kata kerja ya. Dalam bahasa Yunani ada prefix, suffix, dan endingnya juga sama. Nah, kita belajar apa apologetika. Nah, sebelum kita belajar, kita perlu melihat dalam Alkitab. Apakah ini dipakai dalam Alkitab nggak? Apologetika ini. Kata-kata itu. Dan ada di dalam Alkitab ya. Berapologia, berapologumai. Nah, dari nanti bahasa Greeknya kita akan pelajari secara umum dan kemudian secara Alkitab Biblika ya. Nah, saya akan bacakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ketiga. Nah, kita lihat judulnya adalah hak dan kewajiban rasul. Jadi ini salah satu masuk di dalam nuansa dan juga wilayah kerasulan. Jadi hak dan kewajiban rasul. Apa haknya rasul, apa kewajiban rasul. Dan dikatakan di sini pada ayat yang pertama, 1 Korintus pasal 9 ayat pertama, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Jadi rasul, orang bebas itu artinya sama dengan manusia yang lain yang punya hak untuk berbicara dan semuanya. Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Nah, salah satu kunci kerasulan adalah mereka semua pernah melihat Yesus secara penampakan khusus dan secara fisikal, ya, secara fisikal, tubuh Kristus. Rasul Paulus tidak melihat Yesus mati secara fisik, tetapi dia melihat tubuh Kristus, tubuh Yesus yang langsung dia melihatnya dalam semua kemuliaannya. Jadi aku telah melihat Yesus. Jadi melihat itu artinya dengan mata gitu, ya, dengan kasat mata. Tuhan kita. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Jadi ini adalah salah satu defense. Jadi salah satu mempertahankan kerasulan Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia adalah seorang rasul yang diangkat dan juga dia adalah orang yang dulunya bebas seperti orang-orang yang lain dan yang ketiga adalah dia pernah melihat Yesus. Dan yang keempat, buktinya apa? Seluruh pelayanan Rasul Paulus yang membentuk dan juga merintis gereja, mengabarkan Injil, termasuk di dalamnya adalah nanti berdebat. Nah, istilah berdebat itu dekat dengan apologetika. Ya, ada bedanya, tetapi nuansa debat itu dengan apologetika sama. Dikatakan di sini bahwa dia menunjukkan bahwa kerasulan itu, dan salah satunya adalah dia memiliki hasil atau buah pekerjaan Injil mengabarkan Injil dan mengajar juga. Yang kedua, sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Jadi kerasulan Paulus ini adalah kerasulan yang diakui dan banyak yang belum mengakui. Ini di dalam gereja, bukan di luar ya. Di dalam gereja diakui dan banyak yang tidak mengakui. Maksudnya apa? Kemudian dia memberitahukan bagaimana dia mempertahankan kerasulannya dan itu bukan karena dia yang memilih, bukan karena dia yang mau, bukan karena dia yang merencanakan. Dia adalah pembunuh orang Kristen. Ya, dia penyiksa, penganiaya. Jadi kalau jadi orang Kristen kayaknya nggak mungkin gitu ya, seperti orang-orang radikal gitu kan.
dalam agamanya musuh orang Kristen, bunuh orang Kristen, dan dia juga menyatakan diri bahwa semua ya, semua yang dia lakukan dan hasilnya menyatakan bahwa dia rasul. Kamu nolak pun saya tetap rasul. Ya, oke. Jadi kamu nolak pun saya tetap rasul. Kamu terima atau nggak terima tetap rasul. Kenapa? Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku, jemaat itu ya. Jadi salah satu bukti adalah jemaat itu percaya dan mengakui Rasul Paulus. Jadi kerasulan itu berkaitan dengan pengakuan jemaat juga. Selain Tuhan memilih, buktinya adalah jemaat menerima kerasulan Paulus. Dikatakan di sini. Dan inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Dikatakan di situ, yang mengeritik aku. Nah, saya buka dalam bahasa Yunani ya, coba ya. Pasal 9 ayat yang ketiga. Ya, dikatakan sini, ya, he eme apologia, dikatakan apologia tois eme, dikatakan anakrinosin, anakrinosin estin hauti. Jadi dikatakan bahwa inilah pembelaanku, apologia. Jadi kata benda apologia. Nah, sedangkan dalam 2 Korintus 7:11 juga digunakan sama kata apologia dan digunakan juga dalam hal-hal yang lain. Nah, setelah kita pelajari semuanya bahwa itu ada di dalam teksnya, diksinya, katanya itu ada dalam Alkitab, ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita ditanya Trinity, Tritunggal ada dalam Alkitab nggak? Nggak ada. Mau cari kapanpun kita dari ujung sampai ke ujung, dari kitab Kejadian awal sampai kitab Wahyu terakhir, Trinitas atau Trinity, Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Jadi bukan berarti tidak ada dalam Alkitab adalah kita menolaknya, bukan. Itu adalah hasil konsensus dan itu adalah merupakan kesimpulan dan pemikiran yang sudah matang dari sejarah gereja, para pemikir-pemikir hamba-hamba Tuhan dan juga teolog-teolog yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Mungkin mereka memberikan satu doktrin ya, satu pengakuan iman, dinamakan pengakuan iman rasuli, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itu dinyatakan di situ. Nah, dari pengakuan-pengakuan iman rasul ini, pengakuan-pengakuan iman rasul yang dimiliki oleh gereja Tuhan itu adalah bentuk dari apologia. Jadi bentuk dari apologia. Nah, sebenarnya apologia ini adalah berkaitan dengan apa? Apologia ini berkaitan dengan bahasa secara hukum. Bahasa secara hukum. Maksudnya apa, Pak? Jadi ini adalah bahasa normal legal, bukan normal, formal, formal, legal, dan itu adalah mengandung hukum. Jadi apologia. Apa artinya itu? Nanti kita akan pelajari ya sambil berjalan. Kita lihat dulu di dalam Kisah 7 ayat yang ke-11. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapatkan makanan ya. Dan kemudian pasal 21, nah ini satu perdebatan. Pasal 21 ayat yang pertama. Sesudah perpisahan yang berat, itu bertolak kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan di situ kami ke Patara. Ya, dikatakan di situ kami ke Patara, ya. Dan apa yang terjadi? Maka terjadilah satu perjalanan Rasul Paulus dan pada pasal 24 ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu wali negeri itu memberi isyarat pada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Nah, berbicara itu berapologia. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Jadi ini adalah pertemuan sah, pertemuan bukan pertemuan warung di warung kopi gitu ya, warung makan Tegal gitu, ngobrol-ngobrol bukan. Ini adalah pertemuan secara resmi kenegaraan. Jadi Paulus kemudian diminta untuk berbicara, mempertahankan, berapologetik itu mempertahankan imannya, menyatakan imannya, memberitakan tentang imannya. Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini, karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Jadi katakan membela perkaraku. Jadi dia membicarakan apa? Membicarakan tentang pembelaan. Ya, bagaimana dia membela apologia. Nah, dari semua yang ada, yang kita lihat, yang juga kita lihat dari ayat-ayat yang ada, nah kita akan bicara tentang apologia. Jadi apologia itu adalah bahasa secara legal, secara hukum, untuk apa?
mempertahankan dan menyatakan kedudukan kita sebenarnya. Apologetika. Jadi imanmu itu bagaimana? Jadi saya bukan menyerang orang, bukan mempertahankan hanya iman saya, tapi saya menyatakan ini loh kedudukan saya, ini loh keberadaan saya, dan di atas kebenaran dan seluruh apa yang saya percayai, yang saya akui, ini adalah pandangan saya. Ini adalah jalan hidup saya. Jadi membela, menjawab, serta baik secara tulisan, secara verbal, atau secara berpidato, ya, berkhotbah gitu ya, berpidato. Untuk apa? Mempertahankan kebenaran yang diyakininya adalah benar-benar benar. Benar-benar benar. Jadi ada benar yang nggak benar, Pak. Ya harusnya nggak ada gitu ya. Tapi karena semua menyatakan benar, ini benar, Tuhanku yang benar, keselamatan yang benar. Maka yang benarnya dari benar-benar benar itu apa? Itu disebut sebagai kebenaran di atas segala kebenaran. Benarnya benar-benar benar. Di situ. Ya. Nah, dari tadi kisah 24 ayat 10 dan juga pasal 25, pasal 26 itu juga ada apologia dari Rasul Paulus. Dalam posisi bahwa Paulus menyatakan pandangan dia tentang Allah, pandangan dia tentang Kristus, pandangan dia tentang imannya, dan bagaimana dia menyatakan dan menjelaskan imannya. Dan waktu dia menjelaskan, maka semua orang itu berhak untuk apa? Membantah, mengkritik, dan juga melawan dia. Jadi apologetika itu adalah kita menghadapi tantangan yang ada di depan kita, berapologetika, mempertahankan iman kita dengan pemikiran kita, dengan kebenaran di atas segala yang benar, benernya yang benar. Maka waktu kita menyatakan itu, banyak orang yang tidak percaya, banyak orang tidak sependapat, tidak setuju, kemudian membantah, terus kemudian menghina, merendahkan kita. Itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena tugas kita bukan mengubah hati orang. Tugas kita adalah menyatakan posisi kebenaran saya. Jadi jangan pernah sakit hati waktu kita berapologetika, berdebat dengan orang, mempertahankan iman kita, dan kita dihina. Mana ada keselamatan kita nggak lakukan? Kok enak sekali? Saya nggak bisa percaya. Masakah saya diselamatkan karena seorang penjahat di kayu salib yang menerima tanda petik katanya dosa-dosa manusia? Nggak masuk akal. Jadi masuk akal dan tidak masuk akal. Kamu bisa ngerti dan kamu tidak ngerti atau paham atau nggak paham. Semua itu tidak mempengaruhi posisi kedudukan kita. Kita menyatakan dan membicarakan serta memberitakan tentang dasar dan pengakuan iman kita. Nah, ini ya. Nah, juga hal-hal seperti ini bukan hanya Rasul Paulus, Tuhan Yesus pun sering melakukan berapologia ini, berdebat dan kemudian ditanya, kemudian istilahnya orang dijebak gitu kan, dan kemudian ditanya-tanya dan berapa pertanyaan pada Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus bertanya dengan mereka bertanya, beda. Beda apa? Mereka bertanya untuk menjatuhkan, mereka bertanya untuk menjerumuskan, mereka bertanya untuk menjebak. Tapi Tuhan Yesus waktu bertanya pada mereka itu untuk menelanjangi, untuk mengungkapkan hati mereka itu apa, untuk menyatakan bahwa posisi kamu adalah posisi dalam dosa. Jadi waktu Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan-pertanyaan, apakah kamu tahu kebenaran? Dan kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, baik kepada orang lumpuh, dia memerintahkan orang lumpuh dan bertanya orang lumpuh, maukah kamu sembuh? Itu bukan penghinaan, bukan menjebak seperti ahli-ahli Taurat itu dan orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus bertanya, itu membuka hati, membuka jiwa, dan menembus seluruh daripada kedalaman hidup orang itu. Sehingga orang itu akhirnya diubahkan dari mana? Dari hatinya. Jadi apologetika itu ada apologetika dimulai ya first of all ya, dari awal dari semuanya adalah from the whole heart, from the heart. Jadi di inner heart. Jadi berasal dari hati yang sungguh-sungguh seluruhnya dan tertuju pada hati manusia. Mak, kalau saya berapologetika, bisakah saya memaksa orang untuk percaya? Bisa saja, tapi tidak akan membuat orang percaya itu sungguh-sungguh percaya. Dia akan percaya secara pikiran, tapi menerima Kristus itu bukan karena kita berapologetika, tapi karena berita yang kita beritakan dan diberi kuasa oleh Tuhan, orang itu hatinya diubahkan, itu bukan kekuatan kita berapologetika, tapi itu adalah karya Tuhan. Melalui apa? Melalui firman yang kita beritakan dan kita nyatakan pertahanannya tentang pengakuan kita, dan orang itu kemudian sadar, nah itu bukan hasil karya kita. Kita ini adalah hambanya.
Kita ini adalah utusannya. Jadi hati manusia bisa berubah itu bukan karena kepintaran kita berbicara. Orang bisa mengenal Yesus kemudian mau dibaptis itu bukan karena keahlian kita, tapi karena hatinya dibukakan oleh Roh Kudus dan dibenterkan oleh darah Yesus. Dan baru dia percaya. Jadi ini penting sekali ya dalam apologetika. Kita tidak perlu untuk masuk ke wilayah yang bukan kekuatan dan otoritas kita. Apa itu ya? Kita memaksa orang dan kemudian bukan hanya memaksa ya, mengancam orang kalau kamu nggak masuk, kalau kamu nggak ikut dalam iman Kristen, nggak masuk dalam kekristenan atau tidak percaya pada Yesus, maka kamu akan binasa. Dan begitu orang itu menolak, nah pasti binasa kamu. Nah, kita tidak boleh menyatakan itu. Kenapa? Karena orang itu masih ada proses, masih ada kehidupan, dan dia akan terus mengalami satu pertanyaan dalam batinnya, dalam hatinya. Kenapa orang ini kok dipercaya sebagai Tuhan? Nah, itu akan diusik dan kemudian digunakan oleh Roh Kudus. Berita-berita dan pembicaraan itu akhirnya membuat dia tergoncangkan, ragu-ragu, mencari. Namanya ragu-ragu itu kan tidak ada tempat yang tetap. Ragu-ragu itu berpindah-pindah. Jadi seperti eh, kapal gitu kan. Kapal itu terombang-ambingkan. Jadi waktu dia ragu-ragu, dia mulai, ini bener nggak? Yang saya percaya kok ini kayaknya bener. Tapi saya nggak bisa nggak bisa terima kenapa saya pegang kebenaran saya tapi dia benar kok bisa berlainan. Nah, di situ dia ada keraguan-raguan, mulai mempertanyakan, mulai mengkritik dan mulai menanyakan diri dan berpikir secara jujur, secara hati nurani, secara sungguh-sungguh dia mencari kebenaran. Nah, orang-orang mencari kebenaran, bertanya sungguh-sungguh dan mau mengenal kebenaran, itu nggak mungkin disesatkan oleh Tuhan dan pasti akan mendapatkan apa yang dia mau temukan. Ya, dia tanyakan itu. Dan banyak orang percaya pada Tuhan Yesus, khususnya orang-orang yang berpendidikan, itu bukan hanya karena pengalaman. Kebanyakan mereka adalah karena mereka dicelikkan pikirannya oleh Tuhan seperti Emmaus, perjalanan Emmaus ya, Kleopas dengan temannya. Nah, di situ. Nah, kita lihat sekarang. Seluruh tujuan awal dan akhir apologetika itu apa? Alfa Omeganya adalah memuliakan Tuhan, memuliakan Yesus Kristus. Kenapa kita memuliakan Kristus Yesus? Karena kita sedang memberitakan satu nama di atas segala nama. Dengan segala pekerjaan karyanya, baik melalui hamba-hambanya rasul-rasul, atau melalui orang-orang yang dia angkat, baik itu pendeta, gembala, penatua, diaken gitu kan, penginjil-penginjil, guru-guru sholat minggu, ataupun orang-orang yang menjadi hamba pelayanan. Dan melalui itulah, maka mereka mempertahankan iman mereka dan mereka berpijak kepada satu kebenaran. Apa itu kebenarannya adalah mereka memuliakan Kristus. Jadi jelas ya. Terus yang jadi pertanyaan adalah, Pak, saya boleh bertanya nggak, apakah apologetika ini adalah membutuhkan pemikiran-pemikiran yang harus pemikiran tanda petik orang pintar, orang yang bisa ngerti, ataukah orang yang sudah betul-betul yang dididik gitu. Nah, jawabannya adalah waktu kita mendapatkan apologetika, kita membaca Alkitab, kita merenungkan Alkitab secara sadar dan tidak sadar. Kita sedang dibentuk menjadi apologet. Ya, apologet itu seorang yang berapologetika. Jadi mau tidak mau, pada suatu hari orang bertanya pada kita, ditanya ya seperti Petrus menyatakan itu dalam suratannya. Orang ditanya, maka kita harus siap sedia. Kapanpun ditanya, kita harus menyatakan dan apologia, memberikan argumen kita, pembelaan kita, apologia. Kapan itu? Ya pada saat ditanya, mulai dari pada saat kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita mau mati sekalipun, orang akan bertanya dan kita harus siap untuk menyatakan iman kita. Jadi seorang anak kecil mengerti Tuhan Yesus dari sekolah minggu. Maka pikiran dia yang sederhana itu, waktu ditanya oleh temannya di sekolah dan lain-lain, kenapa kamu percaya Tuhan Yesus dan dihina-hina, maka anak itu dengan kuasa keterbatasan dia, dengan pengetahuan yang serba terbatas, apalagi anak cuma umur 10 tahun gitu kan, dan pengetahuan dia kan belum matang gitu kan. Nah, pada saat seperti itu, Tuhan menguasai seluruh hidup anak itu, dan anak itu akan diberikan hikmat, dan melalui kuasa Roh Kudus, anak itu akan menyatakan pembelaan imannya. Dan malah anak-anak kecil itu kalau membela imannya lebih tulus. Jadi tidak bulat-bulat, tidak berputar-putar, ya seperti kita orang dewasa.
Jadi seseorang yang mempertahankan imannya harus belajar untuk well reason atau well reasoning. Kenapa well reasoning atau well reason? Jadi akal budi kita itu harus terlatih. Yang pertama, secara internal, secara otomatis waktu kita baca Alkitab, kita akan diberi pengetahuan oleh Tuhan, kita akan diberikan kekuatan untuk memiliki iman yang betul-betul dasarnya itu kokoh, dan kita bisa mempertahankan iman kita dengan proses perjalanan dan tahapan-tahapan hidup kita dari umur 5 tahun, 7 tahun, 19 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun sampai kita dewasa sampai kita berumur. Jadi ini dikatakan well reasoned. Jadi pembelaan iman secara baik itu menjawab, berargumen, berdebat dan juga membuat satu presensi. Jadi satu presensi dan disampaikan pada siapapun. Ya, tantangan-tantangan pasti ada ya. Nanti mungkin sebelum kelas terakhir saya minta untuk kalian akan membentuk dua dua kelompok, satu kelompok yang membantah, satu kelompok yang mempertahankan. Ya, posisinya adalah seolah-olah kamu adalah orang yang beragama tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan dan meminta pembuktian yang seperti banyak ya Zakir Naik, kemudian beberapa orang-orang yang ya terus menyerang iman Kristen selalu bertanya, Yesus tidak pernah berkata aku adalah Allah. Kalau itu ada, saya mau jadi Kristen. Nah, gitu kan? Ya memang nggak ada. Yesus katakan aku adalah. Tetapi semua perkataan dia, semua tingkah laku dia, dan semua karya dia, bahkan dia bangkit dari kematian, dan dia bisa mengutus malaikat-malaikat, dan dia menyatakan aku adalah aku. Akulah Yahweh itu. Dan dia bisa menebus, bisa mengampuni, dia menghakimi. Semua tertulis dalam banyak kitab-kitab yang ada. Ya, dipercaya bahwa Yesus adalah hakim akhir zaman. Itu ada dalam suratan-suratan dalam eh, kitab suci orang agama Muslim. Dan itu jelas sekali ada. Jadi Yesus yang akan menjadi hakim. Nah, mereka kemudian waktu mendengarkan perdebatan itu, ya mereka harus belajar untuk menerima. Kalau nggak terima, ya itu namanya debat kusir. Jadi yang penting saya sikat aja gitu. Nah, itu tidak bisa. Ya, oke. Sekarang ada tiga aspek apologetika yang dijelaskan oleh John Frame. Nah, apa tiga aspek itu? Ada tiga ya. Yang pertama adalah aspek pembuktian. Yang kedua, pembelaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mempertahankan dengan menyerang, menyatakan kebenaran. Jadi ini bukan menyerang seperti perang, bukan ya. Tapi menangkis itu dengan menjawab setiap pertanyaan. Jadi waktu saya ditanya, saya jawab. Itu termasuk bukan hanya pembuktian saja, bukan hanya pembelaan saja. Tapi itu sudah melawan dan menyerang mereka. Dengan apa? Dengan pedang roh, istilah pedang roh yang tajam bermata dua, yang satu ke kita, yang satu ke mereka. Jadi kalau kita sudah percaya, maka mereka yang harus menerima dan mereka harus ditusuk oleh pedang kuasa roh itu sampai ke dalam jiwanya dan mereka akan bertobat di situ. Nah, Pak, contohnya dalam pembuktian iman itu apa gitu. Nah, kita lihat Yohanes 14 ya. Kita Yohanes 14 ayat yang ke-11. Perhatikan ya. Tuhan Yesus itu diragukan, ya, diragukan dengan satu pertanyaan. Yohanes 14 ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jadi mereka melihat Tuhan Yesus itu nggak puas. Dan mereka ingin melihat Bapa. Yang ngutus kami itu saya ingin lihat. Seluruh perjanjian lama, nabi-nabi itu kepingin melihat keberadaan Allah dan apa itu Allah dan siapa Allah. Itu mereka mereka banyak sekali yang kepingin tahu, tapi nggak ada satupun yang pernah melihat Tuhan, Yahweh. Dan dikatakan di sini, kata Yesus kepadanya, Tuhan Yesus mengatakan demikian, telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Jadi kamu cari Bapak itu suruh nampakkan diri, saya mau lihat, saya mau mengerti dia gitu. Tuhan Yesus mengatakan, loh, kamu itu gimana? Aku bersama-sama kamu sudah lama, sudah berapa tahun ini. Kamu kok mencari Bapak? Filipus, dikatakan Filipus, kenapa kamu nggak ngerti-ngerti gitu? Namun engkau tidak mengenal aku. Jadi kamu itu cari Bapak, berarti kamu juga nggak kenal aku. Nah, Filipus kan bertanya-tanya dalam pikirannya kan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Jadi Tuhan Yesus membuktikan apa? Tuhan Yesus menyatakan bahwa seluruh apa yang dia kerjakan, keberadaan dia itu adalah menyatakan keberadaan kemuliaan tanda petik wajah Allah. Siapa Bapak itu? Nah, ini yang di depan kamu. Bapak ini menyatakan kemuliaannya, menyatakan kebaikannya, menyatakan kasihnya, menyatakan seluruh keadilannya, menyatakan kekudusannya. Ini loh di depan kamu. Bapak dan aku adalah satu. Kamu lihat saya, kamu lihat Bapak. Nah, ini adalah cara Tuhan Yesus membuktikan itu. Ya, jadi bagaimana cara Tuhan Yesus? Dia menyatakan bahwa Bapa itu dengan dia itu adalah sama. Ilahi, Tuhan atas segala Tuhan, Allah atas segala Allah. Dan dikatakan bahwa Bapak dan aku sama. Kamu melihat saya, kamu melihat Bapak. Kalau kamu tanya, di mana Bapak itu? Nah, di sini loh. Anak menyatakan Bapak. Keberadaan Bapak dinyatakan pada anak. Jadi waktu saya mengenal Yesus dan saya mempelajari hidupnya, otomatis saya mengenal Bapak. Jadi jangan tanya lagi, mana ya Bapak itu ya? Ya Tuhan ini kan Tuhan Yesus. Kan dia tuh anak, kan dia bukan Bapak gitu. Tuhan ini katakan, kamu melihat saya, kamu melihat Bapak. Apa yang disebut sebagai pembuktian? Ada pembuktian secara rasional. Membuktikan kebenaran tentang siapakah Kristus dan siapakah Allah langsung menjadi satu. Ya Yesus itu Allah, Allah itu adalah Yesus. Kristus itu adalah ilahi. Dan yang ilahi yang disembah oleh bangsa Israel, ya Kristus ini. Yang menampakkan diri dalam wujud manusia. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 20. Ya. 20 ayat yang ke-24. Yesus menampakkan diri pada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Didimus itu arti kembarnya. Tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, Thomas nggak ada. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya. Nah, dia meminta pembuktian. Apa yang dia buktikan? Dia ingin secara fisik, dia ingin tahu betul, dan dia melihat betul. Ada tiga tanda. Yang pertama adalah bekas paku. Yang kedua adalah bekas paku itu dicucukkan. Yang kedua lambungnya, dan dia mau lihat itu, dan dia mau percaya. Bekas paku, dan sebelum aku mencucukkan jariku, jadi jarinya masuk ke bekas paku. Dua ya. Jadi bekas paku, dan dia menyentuh bekas paku itu. Dan yang ketiga dikatakan tanganku masuk ke dalam lambung. Dan baru aku percaya. Apakah Tuhan Yesus kemudian marah dengan siapa ini? Thomas? Enggak, ya. Nah, kita ada 10 menit lagi. Nanti kita akan break 10 menit masuk lagi ya. Ini dari sekarang kita kurang 9 menit. Nah, perhatikan. Jadi pembuktian yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus buktikan? Dan ketemulah dengan Tuhan Yesus. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata pada Thomas, langsung dia pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Dan hampir semua orang beriman ingin membuktikan secara fisik, evidensial. Kalau Tuhan ada, kenapa saya sakit? Sembuhkan saya. Nah, saya percaya. Oh, Tuhan ada. Kalau dia nggak sembuhkan saya nggak percaya. Nah, Tuhan Yesus mengangkat iman daripada Thomas yang berdasarkan bukti menjadi iman berdasarkan iman. Loh, maksudnya apa, Pak? Iman berdasarkan iman. Iman berdasarkan karena Tuhan menyatakan dan menjanjikan. Terjadi atau tidak terjadi, janji itu adalah Tuhan yang genapi. Jadi kita nggak bisa mengukur Tuhan setia. Mengapa waktunya kok nggak di tangan saya? Kenapa kok saya nggak nerimanya? Saudara itu bukan karena kita mengerti lebih dari Tuhan, tapi karena kita terbatas. Maka iman dibuktikan dengan iman, bukan dibuktikan dengan hanya bukti-bukti kasat mata dan mencucukkan tangannya. Kok tahu Pak? Ini ayatnya. Ya, Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Artinya aku percaya. Kita bersyukur ya Thomas percaya. Dan Tuhan Yesus memberikan iman yang menembus akan segala sesuatu yang tanpa bukti pun kita bisa tetap beriman. Dan orang-orang yang tanpa bukti,
dan setia pada Tuhan dan seperti Sadrak Mesat Abednego tidak ditolong Tuhan dan dibakar dan dia tetap tidak menyembah Allah lain. Nah, itu adalah iman yang berdasarkan firman. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini? Kata Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka dikatakan engkau percaya. Ya, betul kan? Ini yang umum lah, imannya orang Kristen secara umum. Tetapi Tuhan Tuhan Yesus berkata demikian, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini sudah beda. Jadi jelas bahwa terlihat, terbukti atau tidak, tidak terlihat atau tidak terbukti, saudara, kita berbahagia jika kita tidak memiliki bukti, tapi kita tetap percaya. Kenapa? Karena kita percaya Yesus tidak berubah. Dan iman inilah disebut sebagai iman yang sejati. Jadi bukan iman yang dilogikakan, bukan iman yang dirasionaliskan, tapi iman yang berdasarkan akan firman, berdasarkan janji Tuhan. Kok nggak terjadi? Ya belum waktunya, semua bergantung pada Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengontrol. Kita nggak bisa ngontrol. Kalau kita ngontrol, bisa rusak semuanya. Kenapa Tuhan membiarkan? Kenapa Tuhan tidak menolong Ayub? Karena Tuhan ingin supaya iman Ayub itu akan cemerlang seperti emas murni. Jadi dia perlu untuk ditempa, digembleng, kemudian mengalami penderitaan yang luar biasa untuk membuang kotoran-kotoran yang ada dalam iman Ayub yang seperti emas yang murni. Jadi kotoran-kotoran itu, kebersihan dan kekudusan itu ditimpakan pada Ayub dengan apa? Dengan kejadian-kejadian malapetaka, musibah-musibah, dan dia akhirnya mengerti. Dan Ayub dinyatakan bahwa imannya timbul seperti emas. Jadi kenapa? Karena Tuhan ingin anak-anaknya memiliki iman seperti emas. Ya, oke. Kita lihat yang kedua. Dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketujuh dan 16. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan padaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela. Nah ini, apologia, apologomain. Aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ya, jelas ya berita Injil. Ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Apologomia Evangelion. Jadi yang tadi membuktikan, yang sekarang adalah menyatakan bukti itu dan membela imannya mereka, menjawab pertanyaan keberatan-keberatan dan ketidakpercayaan. Jadi waktu pembuktian Tuhan Yesus yang pertama pada Thomas, itu langsung menyatakan iman yang benar. Dan Tuhan Yesus menyatakan, ini loh iman yang benar. Yang berbahagia kalau nggak melihat tetap percaya. Nah itu adalah menjadi kekuatan pembelaan Kristus akan iman yang benar. Jadi pembuktian masuk kepada pembelaan. Pembelaan akan menyatakan diri, kebenaran-kebenaran itu akan mengalir dalam seluruh mulut kita, sikap kita, perbuatan kita, dan itu di dalam motivasi kasih yang berbelas kasihan. Kasih yang penuh dengan keadilan. Dan di situ ya. Jadi Tuhan Yesus ditentang oleh orang ahli Taurat gitu ya. Tuhan Yesus eh, ditentang oleh ahli Taurat dan mereka berdebat. Saudara perhatikan, di situ ada pembelaan. Tuhan Yesus itu menyatakan pembelaannya. Tetapi orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak pernah mau menerima apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi mereka tutup pintu hatinya, tutup pikirannya. Mereka maunya Tuhan Yesus itu harus diusir karena mereka tidak mau kehilangan kedudukannya. Kalau Tuhan Yesus dipercaya, ya berarti kita ini siapa sebenarnya? Kalau mereka kemudian melihat ini sebagai orang Mesias itu, ya kita akan nggak mungkin melawan Mesias. Nah, mereka kemudian mengatur dengan licik dan menjebak Tuhan Yesus akhirnya berhasil. Ya, Yudas yang kena dan dijual oleh Yudas, akhirnya Tuhan Yesus dihukum mati, ya, dicambuk dan kemudian digantung di kayu salib. Di sini. Nah, kita akan melihat yang ketiga, yang terakhir, ya, sebagai penyerangan. Menyatakan apa? Kebodohan-kebodohan manusia yang tidak mau mendengarkan dan disebut sebagai masa kebodohan dan masa anugerah Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kebodohan kita itu tidak mungkin bisa mencelikkan kita. Kebodohan kita akan menutupi dan mengeraskan hati kita, membuat kita menjadi beku, dan pikiran kita menjadi tumpul, dan kita terus akan menjalani pemberontak-pemberontak.
akan kebenaran firman Tuhan. Jadi menyerang kebodohan. Apa penyerangannya? Dia bukan menyerang pada personal menghina, bukan, tapi membukakan dan menyerang seluruh perdebatan-perdebatan isi pengetahuan yang menyerang menyerang kita, dan kita kemudian balik, kita jawab menjadi apa? Menjadi semua senjata musuh yang ditimpakan pada kita balikan pada mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang menyerang kita kembalikan pertanyaan itu kepada mereka kembali. Nah, itu namanya penyerangan. Jadi kalau sudah dibuktikan, nggak mau percaya, pembelaan sudah ada, iman nggak mau percaya, ya kita harus merontokkan, meruntuhkan dasar-dasar kepercayaan mereka atau iman mereka. Nah, itu adalah penyerangan. Dari mana Pak kita tahu? Nah, sudah kita lihat ini ya. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat pertama. Jadi 1 Korintus pasal 1 ayat yang pertama. Pasal 1, sorry, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku membinasakan hikmat orang-orang yang berhikmat. Hikmat orang-orang berhikmat. Dan kearifan orang-orang yang arif, orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi ini penyerangan, Saudara. Apa yang diserang? Kebodohan-kebodohan yang dibangun oleh manusia. Contoh gitu ya. Contoh kebodohan itu. Bahwa manusia berasal dari kera. Setelah itu kebodohan luar biasa. Tuhan tidak menciptakan manusia. Jadi Adam dan Hawa itu bukan kera. Adam dan Hawa itu manusia seutuhnya. Dan dia tidak diciptakan dari bayi. Dia diciptakan langsung sempurna, langsung dewasa. Jadi Adam dan Hawa bukan berproses diciptakannya, tapi dia diciptakan terwujud sempurna. Jadilah. Nah, jadi perkataan jadilah, 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 hari pertama, hari kedua, jadilah, jadilah ini ditentang oleh orang-orang liberal, orang-orang ateis, dan mereka menyatakan bahwa teori-teori tentang Darwinisme gitu kan, bahwa manusia berasal dari proses evolusi. Nah, ini adalah kebodohan. Sepertinya berhikmat dengan bukti-bukti yang ada, dengan arkeologi. Ini lihat bentuknya, badannya, kerangkanya. Ini mirip-mirip, ini lihat ini mirip-mirip. Nah, saudara, kita harus berani untuk apa? Berdiri menyatakan kesalahan-kesalahan dan kebodohan-kebodohan mereka. Dan seluruh bukti itu terjadi mata rantai yang terputus dan tidak ada sambungannya. Jadi nggak mungkin darah manusia itu dengan darah kera itu sama. Kalau sama, berarti manusia bisa kawin dengan kera. Kalau mengalami evolusi, berarti semua ada kemungkinan manusia bisa kemudian menjadi manusia setengah kera, kera setengah manusia. Jadi mungkin otaknya manusia, badannya seperti kera, hatinya seperti manusia, tingkah lakunya seperti kera. Nah, itu namanya